Oke, hello guys and welcome back to my channel Gironime. Dan di video kali ini kita bakal bahas light novel untuk anime Shin no Nakama Janeitu Yusa. Nah, di sini kita bakal bahas dan baca ya untuk bab yang pertama atau chapter pertama dari anime Shin no Nakama Janeitu Yusa ini. Nah, di sini kita bakal memasuki bab 1 dengan judul Ternyata Aku Bukanlah Rekan Sejati. Nah, seperti apa keseruan ceritanya dan seperti apa nanti kelanjutannya. Jadi kalian jangan lupa subscribe dulu dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja cus kita ke light novelnya. 3 tahun berlalu semenjak benua kegelapan menginvasi benua Avalon di bawah kepemimpinan Raja Iblis Kemurkaan Tarakson. Dalam kurun waktu 3 tahun, sudah 4 negara hancur dan benua jatuh ke tangan Raja Iblis. Manusia berada di ambang kehancuran, tapi para dewa tidak tinggal diam. Muncul ramalan bahwa seorang pahlawan akan terlahir ke dunia. Tak lama, pasukan yang dipimpin oleh seorang gadis berhasil mengalahkan pasukan Raja Iblis. Dialah sang pahlawan, Ruti Lognesian, anak yang lahir di ibu kota. Penyanyi membuktikan bahwa siapa saja bisa menjadi pemegang perlindungan ilahi pahlawan. Raja yakin bahwa gadis muda itu adalah sang pahlawan legendaris yang diramalkan. Akhirnya, pahlawan memulai perjalanan untuk menyelamatkan dunia, dibarengi sorak-sorai dan doa dari semua orang. Kota Sultan, sebuah daerah terpencil yang jauh dari pasukan Raja Iblis. Meski memiliki sumber udara yang melimpah, daerah tersebut merupakan langganan badai yang datang dari Laut Selatan. Orang utara dan timur menyebutnya dinding ujung dunia. Tanah gambut yang membentang luas membuat sarana dan prasarana pembangunan penghambatan. Secara strategi tidak ada yang begitu menarik. Meskipun sering terjadi banjir akibat luapan air sungai saat badai, di sisi lain ada juga keuntungan tersendiri, yakni tanah yang subur di saluran irigasi yang begitu apik, digunakan sebagai pendukung dalam pertanian. Dengan begitu para penduduk bisa mendapatkan panen yang melimpah. Nah, jadi walaupun wilayahnya sering kena badai ataupun apa itu, tapi tanah di wilayah tersebut itu sangat subur guys, jadi cocok buat pertanian. Namun semua itu menjadi sia-sia karena badai itu sendiri. Semua tanaman lenyap tak tersisa. Karena hal tersebut mengakibatkan penduduk semakin malas bercocok tanam. Nah, tapi masalahnya walaupun tanahnya subur, kalau ada badai ya sama aja bohong ya, tanamannya juga hilang guys. Bahkan penduduk yang tinggal di ibu kota merasa khawatir jika mereka akan tergeser ke kota Sultan. Tidak ada yang ingin tinggal di sana. Penjahat saja tak berani mendekat. Di sana susah untuk mendapatkan uang. Televisi untuk buronan, pengembara petualangan, tapi berdiri sendiri. Di sanalah tempat yang cocok untukku. Tidak ada tempat yang cocok selain di sana. 3 kg handphone, 2 kg lithium Chinese spesies, dan 1 kantong whiteberry. Aku berjalan ke meja kasir guild petualang sambil membawa tanaman herbal yang habis kupanen. Terima kasih atas kerja kerasnya, Red Sun. Totalnya 130 peril. Peril itu nama mata uang ya guys. Dengan keahlian sang resepsionis menimbang barang dan menyerahkan uang padaku. Silakan datang lagi. Saat hendak meninggalkan meja kasir, penjelajahan orang lain yang berada di sekitar tertawa melihatku. Woi Red, kamu habis mengumpulkan tanaman herbal lagi? Kenapa kamu tidak mencari goblin? Maaf, tapi aku sudah terlanjur suka mengerjakan tugas ini. Lihatlah pedang tembagamu, itu sudah usang tahu. Sebagai sesama petualang, aku jadi ikut malu mencoba untuk membeli pedang baja. Aku hanya bisa mengangkat bahu. Sangat tidak mengenakan rasanya diejek, tapi ini masih mending dibanding dulu. Ia hanya bercanda. Mereka masih juga seorang petualangan dengan jiwa pemalas.
hanya menerima quest yang mudah saja. Seperti apa diriku sebelum jadi petualang di tempat macam ini? Baiklah, akan kuceritakan, simaklah baik-baik. Setahun lalu, tidak sampai setahun sih. Saat itu aku masih berada di Hero Party atau tim pahlawan. Saat itu namaku masih Gideon Lugnesian. Apa yang menjadi rahasiaku adalah Ruti Lugnesian, seorang pahlawan sekaligus adik perempuanku. Di dunia, suami semua orang utan terakhir memegang perlindungan ilahi. Itu akan menjadi pedoman untuk orang yang menerimanya dan merupakan kekuatan yang telah diberikan oleh dewa. Ada beberapa perlindungan ilahi, contohnya prajurit atau pengguna sihir. Perlindungan ilahi mereka akan memberikan kekuatan bentuk, tingkat, dan keterampilan. Aku memiliki perlindungan ilahi yaitu pembimbing atau guide. Kekuatan perlindungan ilahi milikku sebanyak 30. Aku sudah berada di level 31 ketika dilahirkan. Aku sudah memiliki tingkat sekelas ksatria penjaga. Aku merasa muak karena itu sejak usia 6 tahun aku sudah membunuh monster dan dibina oleh Odok Ksatria saat berumur 8 tahun dan digadang-gadang menjadi wakil kapten di usia 18 tahun. Saat mengetahui kalau adik perempuanku adalah pahlawan, kami dipuja sebagai harapan umat manusia. Penghasilan kena pajak menyelesaikan pertempuran bersama Ruti di perbatasan. Tiba waktunya bagi kami meninggalkan ibu kota demi mengalahkan Raja Iblis. Aku pun ikut. Karena waktu itu aku lebih kuat dari adikku dan aku merupakan salah satu dari 5 ksatria terbaik di ibu kota. Takkan ada yang aku untuk ikut Hero Party. Ares si bijaksawan juga ikut. Pada akhirnya Ares benar. Perlindungan ilahi guide milikku yang dimaksudkan untuk memandu pahlawan. Saat pahlawan mendapati levelnya meningkat dan memperoleh keterampilan yang kuat, masalahku muncul. Perlindungan ilahi pahlawan mempunyai skill yang digunakan oleh pahlawan itu sendiri. Perlindungan ilahi bijaksawan memiliki keterampilan yang ditunjukkan untuk review. Dan perlindungan ilahi ksatria mempunyai skill yang diperuntukkan untuk menyerang, terkecuali untukku yang tidak memiliki sama sekali. Satu-satunya keterampilan yang bisa kugunakan hanyalah keterampilan umum, di mana semua orang bisa menggunakannya. Meski dulunya aku kuat, teman-temanku lambat laun melampauiku, menjadikanku pesuruh dan membuatku menjadi bagasi party. Kau rekan sejati. Penghasilan kena pajak berakhir melawan sang elementer Desmond, salah satu 4 raja surgawi, salah satu gender Raja Iblis. Saat kami berada di perjamuan seorang raja, aku sempat diajak ngobrol keluar oleh rekanku Ares. Kami pun mengobrol. Apa maksudmu? Rekan sejati adalah rekan yang berbagi kesengsaraan dan bertarung bersama. Apa aku tidak melakukannya? Kau tahu sendiri kan, kau itu beban saat bertarung melawan 4 raja surgawi Desmond. Apa yang kau lakukan? Aku ikut bertarung menggunakan pedangku. Tidak, pedangmu sama sekali tidak memberikan kerusakan pada Desmond. Dia bahkan mengabaikanmu dalam pertempuran. Benar, aku diabaikan oleh Desmond. Kau tidak dianggap ancaman, bahkan tidak bisa menghindari serangan yang tidak akan datang padamu. Kau terluka dan Ruti harus menyembuhkanmu. Itulah yang membuat kita terbebani. Itu keberadaanmu adalah beban bagi Ruti. Apakah menjadi beban itu bagus? Aku sudah berusaha agar bisa berguna. Berusaha? Bodoh atau gimana? Apa? Meski kau sudah berusaha atau berhasil, itu bukan alasan untuk tidak menjadi beban. Apa yang kau pikir bisa dimaafkan karena beban setelah berusaha? Jangan naif kau rekan. Aku tidak bisa membantah argumennya sama sekali. Mungkin ini saat yang tepat, pikirku. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membuat kisah yang cocok tentang kepahlawanmu. Baik, mulai sekarang aku akan pergi meninggalkan Odo Ksatria Bahamut, dan di sini aku tidak akan menodai kehormatan Odo Ksatria. Jadi Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan ikut andil dalam pertempuran melawan pasukan Raja Iblis dan tak akan kembali lagi. Jadi biarkan aku pergi.
Baiklah, aku mengerti. Aku akan membuat kisah yang cocok tentang kepahlawananmu. Terima kasih. Aku lantas pergi sembari menundukkan kepala. Hai, Ares, dihentikanku. Lepaskan perlengkapan milikmu. Kami akan menyimpannya. Aku akan melepas Thunderwaker, cincin pelindung jiwa, jas kasat mata, dan lainnya. Saya hanya menerima beberapa koin untuk ongkos perjalanan dan pedang tembaga. Meskipun begitu, aku lama-lama menyukai pedang baru kini. Keesokan harinya aku ingin melihat perempuanku untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan party. Adikku pasti akan memanggil Oni-chan, Oni-chan sambil memelukku. Aku sekarang jauh lebih lemah dibandingkan dengannya. Aku khawatir setelah kepergianku, apalagi aku berharap untuk melihat wajahnya saat ini karena aku tidak akan bersamanya lagi. Tapi pemandangan yang terlihat saat adikku diam-diam lewat jendela, ternyata Ares sedang memelukku. Begitu ya, jadi begitu. Aku sudah tidak diperlukan lagi. Seperti yang Ares katakan, aku salah seorang rekan sejati. Sial. Untuk alasan tertentu aku menitikkan air mata tanpa henti. Aku pun menyemangati diri sendiri dengan melakukan perjalanan ke perbatasan kota Sultan sebagai petualang bernama Red dan menetapkan sebuah mimpi baru. Aku akan membuka apotek di kota Sultan dan hidup santai. Mulai sekarang aku akan hidup dengan damai. Aku khawatir pada adikku, tapi dengan diriku yang lemah tak ada yang bisa kulakukan. Aku rekan sejati, aku akan menyerahkan Raja Iblis kepada mereka dan sekarang aku akan hidup damai. Untuk mewujudkannya aku mengumpulkan uang melalui quest yang berkaitan dengan memanen tanaman herbal dan menggambar peta sendiri untuk review menunjukkan route lokasi tanaman herbal sesuai musimnya. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan chapter pertama untuk anime Shin no Nakama Jane to Yusa chapter 1. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.